sampai pernah ditonjok. Mari bercerita. Halo Sobat Gengsimania, berjumpa lagi di podcast Mari Bercerita. Tamu kita kali ini adalah bukan tamu sih, saya yang bertanding. Tuan rumah kita kali ini adalah Fresh Fun Arnando Saputra. Halo guys. Iya, libur dong Fresh. Libur. Oke, lancar kerjaan. Alhamdulillah, lumayan ada sedikit ya, biasalah. Gak ada yang lancar semua pasti. Ayo cerita. Cerita apa? Cok. Langsung ngerti ini langsung modelnya. Ya ora, nek ditakoni lagi jawab. Jawab pusing dawu-dawu ya ben aku ora pusing gawe pertanyaan. Ya gampang. Pateni sik kene tak datae. Tak kawene silence. Koreksi Bu Bro, walaupun libur masih melayani nasabah. Riwasmu hek dawane ngono deh. Tak ketok. Bahasa Indonesia terus bahasa apa sih? Sembarang. Sing delok kanca-kanca dhewe. Kita pesimis ngono. Ora maksudnya audiens iki ya, mungkin kene dhewe paling. Ki bar kombromon klambimu dik promo. Pengawasku sing jalan-jalan aku jaluk. Ora titip yo. Ora jaluk. Pak, tukokno. Aku teh mbok jalukno. Wong bocah ana papat, tukokno papat langsung. Langsung ngopo kok langsung. Nek ana pitakon ya aku ora jawab. Tapi ana sing pakai ibad. Gini. Sebenarnya kamu ini bekerja di mana sih? Di Koperasi Nusantara. Sik, data aku tak patenane foto ini. Koperasi Nusantara. Iya, Jadi apa nih kono? tugas lapangan. Tugas lapangan. Oh, yang narik-narik gitu ya. Penagih utang. Jika Anda mau utang, hubungi nomor WA di bawah ini. Ya, kita Mau kayak nomor WA nih. Iya. Awalnya gimana bisa masuk di aku baik ngupload konten kira aku kayak gitu. Kecemplung. Awalnya gimana? Kecemplung. Cemplung. Dijorokin ibumu yang di belakang gitu. Rasa. Kepleset. Dipaksa. Ya. Ya. Tapi setelah terpaksa akhirnya menikmati hasilnya juga. Ya sebenarnya dulu mau jadi polisi, cuma almarhum bapak keburu gak ada, jadi biar semua. Nggak ada orang dalam. Gak ada. Adanya celana dalam. Nggak apa-apa kan, manusia kan bisa berencana, tapi Tuhan kan yang menentukan akhirnya. Ya itu. Ya tapi sebelum jadi petugas lapangan di koperasi pernah jualan sapu keliling. Hah? Tenang lu. Manjundang. Bu, Fresh tahu jualan sapu? Masa? Terak tahu aku ngerti. Payu telu. Manjundang. Sapu. Kedolmu ning Jondang. Iya mubeng ning Jondang. Wah, aku ora arti. Aku ancen mau lewat ngarep omamu. Kaget. Iki aku jare nek kanca cedake, Bro, tapi aku gak ngerti. Piye ceritane? Awalnya gimana? Kan pertamane tanggoku sampe omah iki nata sapu. Wonge pas arep lunga, daripada sapune kadung ditata ora sedot didol kan aku wis gak tak dole wae mubeng. Tapi aku mikir mubeng kuring ndi ya kan ngono. Terus Aku sengger ngosowan mubeng lewat pasar Sowan Kidul iku. iku kayak nggawa tombong ngono. Ora, yo angger langsung tak tata nang dhuwur jog ngono iku. Aku muter. Sapu. Sapu apa kelut? Sapu kelut, sapu sodong. Sembarang kalir. Ono kabeh. Kayak ngerti ya. Aku muter tapi aku iku kayak Jason, arep gembar-gembar Jason. Jadi aku agar ngomong sapu. Ora mampir toko, Bu, sapu Bu. Mboten Mas tas sekatan.
ngempon Mas aku lunga pindah kayak ning toko-toko tak delok sabune isih ono stoke kabeh. Dadi aku ora nawani jajal teng omah. Ana wong jagong mak-mak jagong ning ngarep omah tak ndeki. Bu, sapa Bu? Mas pinten Mas? Gang 11. 10 ya. 13 aku. Gak kecap. Iya, aku kecap dhisik. Iya, bensine kan Bu. Ora ana semua nunggu bensin. 5.000 kakean. Wis rolas. Rolas telulas aku ditanyang. Apa ya wis Mas? Ya wis rolas ya wis. Daripada payu aku. Balik gue duit 30.000. Iku payu wong jondangi sing. Balik gue duit 30.000 tok. Terus ngene tok. Ya wis gue kuwe wae. Lah iki bensine wis lah. Kayu siji wae. Telu. Lah iku jualan sapu berapa hari? Sedina tok. Terus langsung diterke wong dhewe ya wis ah. Gokil aku wis kita ora tau cerita. Isen aku soalnya nang jondang pun. Mengen aku ora cerita. Helman. Helman. Gue jaket ungu iku. Gue jaket ungu. Terus siramu kepotong tuh. Terus aku jajal apa? Ya kerjaan yo. Nang fotokopinan sing nang Kudus. No IAIN lho. Oh iya. IAIN. Yo. Terus sudah ada daftar kuliah. Tapi malah tipu-tipu. Tipu-tipune ora perkara kuliahe, kerjaane. Jarine sehari langsung dibayar, tapi nyatane enggak dibayar. Akhir keimangan tok. Mangan aku sang duwe ta. Kayak lumayan suwe ya ning ngono ya. Sedina padha wae. Sedina. Kayak suwe dawan. Sedina langsung balik. Langsung gak nyaman ku awet pertama aku wis kerasa ora sesuai karo sing diomongke nang perjanjian awal. Terus aku mandek sedina tok iku izinku asline aku tur kono tapi ngomongku aku durung izin ibuku padahal aku kok masih izin. Kayak pas melu kegiatan sama. Alasanku burung izin. Padahal izin. Terpaksa. Intinya spesial dhisik. Terus neng fotokopi balik mulai nenon meneh. Orang sih ning fotokopi kan daftar kuliah. Ya daftar kuliah wis ngisi formulir wis karo nipon kae kok iso ora sida iku. Iya, lan nipon niku isih ragu. Dhek ragu kan terus ra sida lha dia kadung bayar. Tapi kan menang bayar yang nipon ragu tapi bayar. Nah kan ragu tapi urung isih ngamanke dhuwitku dhisik. Dadi aku bisa menang modal. Jadi ini juga perlu diingat teman-teman. Waktu itu mereka berdua, dia dan juga Nipon datang ke fotokopi. Waktu itu saya masih kerja di fotokopi. Kayak apa ya? Milik-milik gitu ya. Kuliah loh, tak ingin segera kuliah. Aku kan. Tapi pas delala posisiku iku yo, walaupun yo kuliah yo, ada ngono tapi aku rak yakin mek caloro iku mesti ku ono sing ra beres. Ternyata bener. Ora situ kuliah kabeh mah. Ternyata gak jadi kuliah. Terus habis dari fotokopi kembali ke pegangan awal. Nenon. Oh, awalnya sebelum jualan sapu nenon sejak sekolah. Emang kalau pulang sekolah nenon. Tapi kan kadang-kadang kan kalau BU. Ora, anjen pen nek meleh tetep wis makno, nenon. Eta ya. Tapi kan sedikit-sedikit tok nenon paling awet mulai sekolah ngopol berasar wis dilanjut buku meneh. Pas perainan seneng prei kan yang sekolah sini kegiatan nari kok kan laris-larisnya nari kok. Laris. Pernah lomba radar kudus 2 kali ya? 2 kali dan kalah semua. MC-nya kampret MC-nya. Paling lucu itu waktu lomba tari lomba tari Kerinda Jati di Pendopo. Oh iya. Nah,
kita kan apa namanya langsung make upnya itu di rumahnya Bu Yayu sang pembuat tari Krida Jati, salah satu pencipta tari Krida Jati ya. Tapi kan tari yang udah kita latihan dari awal, tapi sampai sana disalahkan. Hari itu bertepatan sama kayak ada pembuatan film dokumenter buat acara TV atau apa nggak tahu. Tapi kita diliput seolah-olah jadi muridnya waktu itu. Dan waktu gerakan tari Krida Jati dari awal udah gerakan kayak gini ya, gini itu udah salah, harusnya seperti ini misalkan. Kita udah bingung konsep dari latihan sama fakta yang sebenarnya salah. Itu hari lomba bro, hari udah, lomba ya. kita make up di situ dan disalahkan. Mental masuk jret, anjlok, mental down. Tapi tak Tapi hati kecilku masih berkata, tenang, kita nggak boleh lemah karena kita seperti Uzura. Maksudnya gini, baru-baru ini saya baru berpikir, kan punya channel buat ke rumahnya Bu Yayu ya. Kenapa dari awal kita nggak tanya ke Bu Yayu langsung perihal tari-tarinya itu. Tapi kita cuma ikut-ikut, percaya aja sama pelatih kita. Widya Anda pelopornya. Ya intinya kita yang penting pengalaman. Kita fokus sama hasil latihan kita. Walaupun di rumahnya beliau kita disalah-salahkan gerakannya, tapi beliau masih memberikan toleransi. Ya udah fokus sama hasil latihan kalian aja daripada saya merubahnya nanti malah jadi hasil kalian nanti di pertandingannya nggak maksimal. Terus yang bikin mental down itu lawannya bro. Lawannya anak TK semua. Tapi tariannya mantep. Itu wah anjing, sumpah anjing. Ya namanya anak-anak SMP, SD, TK, tapi mental kita down. Soalnya harusnya kan kalau lawannya lebih besar kan kita harusnya lebih takut. Iya, tapi ini lawannya kecil-kecil tapi kita takut. Takut lawannya kecil kita kalah, bro. Bayangin. Mental kita down karena apa? Karena kita kagum sama anak-anak itu yang masih kecil tapi tariannya bisa kompak. Enggak juga sih. Emang itu aku maksudnya keren daplok lawan cilik dan kalah. Anjing. Iku kan lomba terakhir ya. Kenapa? Kayaknya diantara aku, dirimu, karo Nippon kan kita paling andek tari kan awakmu sih. Kenapa nggak dilanjut ke pas bersekolah? Ya karena tari itu sekedar formalitas di sekolahan karena kan terpaksa juga dulu. Ada semaras-mawas pertama kita yang biasa nongkrong di musola lihat latihan, tapi tiba-tiba ditarik ikut latihan. Kan tercebur lagi gitu kan gitu. Jadi ya mau nggak mau tapi karena mau nolak yang ikut nari cewek cantik. Iya, tapi yang kan tari cewek cantik, bro. Dari dulu kan kita ngincernya yang itu. Awalnya fokus kagum. Kalau latihan mau pasti kita kalau nonton latihannya di depan langsung, nggak dari samping, nggak dari belakang, tapi dari depan. Jadinya kan kita fokus sama itu. Terus yang paling absurd itu setelah lulus kita malah dijadikan pelatih senam kreasi waktu survival. Dan dua pelatih ini nggak kompak, bro. Kan aku posisinya kan habis operasi kaki. Operasi apa? Operasi itu apa? Mata ikan. Yang soalnya waktu saya nggak berangkat, yang berangkat dia koreonya seperti ini. Terus seminggu kemudian saya berangkat. Kok beda sama yang latihan di awal gitu. Ya itulah, kalau dua pikiran nggak ketemu langsung ya ini. Malah kita bertengkar di depan bocah-bocah. Ora ngono, sing bener iku ora ngono. Nah itu jangan ditiru, guys. Jadi apa sih ini? Sesama pelatih itu harus pandai-pandai menutupi
kesalahan pelatih masing-masing di depan anak-anak ya. Ya seharusnya kita Enggak. berargumen di belakang aja. debatnya itu di belakang, enggak di depan mereka langsung. Kalau di depan mereka langsung kelihatannya wah mau orang kira kontak jebule gini. Untungnya waktu itu kita basicnya emang bukan pelatih sungguhan ya, tapi sebagai kelas yang relawan lah, relawan walaupun untuk bayaran. Anjing. Sebalik ke kerjaan. Nah, sebis mau balik kerjaan tenun bariku. Ya terus ibu nyarankan kan dulu manajer HRD kantor itu sempat bilang kalau mau masuk ke koperasi kapanpun silahkan, saya siap langsung nerima. Manajer HRD. Iya, manajer HRD-nya langsung ya. Kok bisa? Kan almarhum bapak kerja di koperasi itu Dulunya. ya, terus pas bapak gak ada kan semua atasannya melayat ke rumah semua. Caranya Jadi ya intinya tetap menjalin silaturahmi. Walaupun udah nggak di kantor itu tapi kan jasanya masih dikenal. Berarti hebat bapakmu ya. Walaupun meninggal masih Meninggalkan jejak. Apa sih ini memberi jalan-jalan buat anaknya kan hitungannya kan. Kalau bapakmu nggak sehebat itu nggak apa sih ini nggak mungkin Nggak bisa masuk kerja di situ. Soalnya kalau nggak punya orang dalam kerja di perusahaan memang susah. lebih susah walaupun bisa tapi jalannya lebih rumit. Ya intinya udah kalau dipikir-pikir kan masa kerja gini-gini terus kapan punya penghasilan tetap, kerjaan tetap. Soalnya ya zaman sekarang sih kalau nggak punya kerjaan tetap mau ngelamar anak orang aja masih dipandang sebelah mata. Mesti kan ditanya kerjanya apa, nah kan gitu dong. Coba sih gitu lah. Nah, kamu ya pengalamanmu aku tahu. Nah, aku tahu. Masuk YouTube bro. Oh, rapopo. Enggak ini Masa pengalamanku tok kan aku ora bareng kok. ada ning channel lu enggak usah dikene ben. Masuk ceklak om bro. Ya. Terus gimana? Waktu Nah, terus coba tahun berapa ini? Tahun berapa? 2018 Akhir pertama masukin surat lamaran November November 2018. Masukin surat lamaran pertama, saya titipkan ke satpam. Katanya, "Ya Mas, nanti tak sampaikan ke HRD-nya." Sebulan nunggu gak ada hasil, gak ada panggilan. Coba masukin lamaran lagi. Kan saya positif thinkingnya, oh mungkin keselip sama tumpukan surat lamaran orang lain. Saya masukin lagi, masih gak ada panggilan. Terus sebelum awal Januari saya intinya maksain diri untuk ke rumah pemilik koperasinya langsung. Waduh, gokil. Langsung Sendirian itu sama ibu. Ya intinya minta kerjaan, mau di bagian apa aja, nothing tulus intinya. Kan yang penting dapat kerjaan di situ, punya intinya pengen punya penghasilan tetap lah. Terus ke rumahnya silaturahmi minta kerjaan gini-gini, dan beliau bilang udah ngirim surat lamaran berapa kali Mas? 2 kali Pak, tapi belum ada panggilan. Ya udah tunggu seminggu, belum ada 1 minggu langsung dapat panggilan dari kantor. Di WA sama satpamnya, Mas besok Senin berangkat ke kantor pusat pakai baju putih, celana hitam, sepatu formal. Kantor pusatnya di mana sih? Di Gotri, KSP Utama Karya. Itu kantor pusatnya. Jadi dan beliau bilang gitu, saya langsung bilang siap Pak. Saya bilang gitu. Keesokan harinya Senin saya berangkat, ketemu satpamnya, suruh nunggu di ruang apa ya bahasanya, resepsionis lah. Resepsionis. Ruang tunggu gitu. Suruh nunggu, terus konfirmasi sama HRD, suruh ke atas masuk ke ruangannya. Tapi anehnya yang namanya interview kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan sebelum diterima jadi karyawan. Itu tidak ditanya apa-apa soal kerjaan, tapi cuma ditanya
sebelumnya kerja apa mas? Ibu saya. Nenon pak. Oh, nenon. Nenon. Saya jawab gitu. Oh nenon. Ya jadi malah cerita-cerita man. Ujung-ujungnya ke mancing. Terus Kayak cerita aduh Ya. tahu putus usai kaca. Oh ya orang. Adit ya. Iya gampang. Males bro ngedit aku bro. Wes ngalir wae lah. Ya terus aku ngomong menon, cerita mancing. Ya intinya nggak ada pertanyaan soal pekerjaan, nggak ada tes. Ya malah cerita-cerita gitu, ketawa-ketawa di ruangan. Terus ceritanya selesai, beliau bilang tak tempatin di mana aja, siap ya mas. Wah pikiran saya udah gak enak. Kalau di luar Jepara kayaknya nggak bisa. Ya intinya mas harus nyiapin mental. Dan beliau bilang katanya yang nyuruh pemiliknya langsung ditempatkan di kota Kendal, kecamatan Sukorejo. Di kecamatan Sukorejo. Dan di situ Di Kendal. Sukorejo itu tempatnya udah pegunungan. Lereng-lereng lah. Ya, terus karena saya terbiasa di Demak itu panas. Ibaratnya harus beradaptasi di tempat dingin. Fisik langsung nggak kuat. Satu minggu di situ langsung kena tipes. Opnam 2 minggu. Penyakit orang miskin. Kalau orang kaya jantung, kanker gitu. Kalau orang miskin kan tipes, pilek. Kenapa ngono ya Ra? Mungkin ya Tuhan kan maha adil. Memberi penyakit sesuai kemampuan. Ngomong kayak wis kere jantungan arep dadi ngomongnya kanker. Delala ya. Tapi delala bantuan kan kanggo sapa wae selalu ono. Delala kok ngono. Tapi kan penyakitnya ora sesuai karo penyakit gila ngeri, Bro. Ngeri bro, penyakit, Bro. Terus di Kendal akhirnya kena tipes, ya, terus pulang opnam 2 minggu. Terus udah sehat, berangkat lagi 5 hari, tepat hari Jumat kambuh lagi. Itu paling parah ya, tapi lebih parah tipes pertama pas SMP, pas ujian nasional itu. Kalau yang tipes kedua itu malah sampai gimana ya, menggigil, kayak kesurupan, terus pingsan, dibawa ke puskesmas. Enggak, ya itu yang di Kendal atau yang di Kendal. Terus izin kerja Sabtu. Dekat kedinginan itu awalnya. Iya, kedinginan. Itu pas habis mandi. Itu hilang kesadaran dulu. Pingsan, dicubit, dikasih rasanya di tubuh malah panas atau ya karena hangatnya, mungkin karena dikasih fresh care di seluruh tubuh. Tapi masih belum sadar. Itu bisa jadi kayak hipotermia, Bro. Ya, soalnya mungkin orang hipotermia itu malah di kedinginan kan. Nah itu malah buka baju biasanya. Soalnya tubuhnya kerasa kayak panas gitu. Tapi itu enggak. Kalau aku dingin, tapi hangat ya karena dikasih fresh care seluruh tubuh tadi. Dibawa ke puskesmas, mau diinfus tapi bos manajernya bilang nggak usah, dibawa kembali ke mes, istirahat. Sabtu pulang lagi, izin lagi. Jadi selama 1 bulan kerja cuma 10 hari. Tapi gaji full. Tapi full yang training, masih training, belum full karyawan tetap. Terus akhirnya bisa sampai pindah sekarang di mana? Keleng Jepara, bagian utara, paling utara. Enggak, perbatasan Jepara Pati. Ya jadi itu awalnya saya mau keluar aja, tapi saya keluarnya kan mau WA sama manajernya dulu. Pak, saya nggak sanggup keluar secara baik-baik. Ya, saya nggak sanggup di sana karena cuaca sama kondisi fisik saya nggak bisa. Marah Eke kan pinggir kali sih. Ya pinggir kali biasa panas. Tapi manajernya bilang jangan keluar mas, kita buatin surat pindah aja. Alhamdulillah dipindah di Bawu Bate Alen. Oh sempat di Bawu. Ya itu di situ masih training 1 bulan. 1 bulan di Bawu. 1 bulan di Bawu, terus
ada bukaan cabang di Keleng itu. Langsung semua karyawan yang training di Bawu itu dipindah semua ke situ. Ke Keleng semua. 8 orang, 8 analis. 8 analis. Analis itu ya pengawas. Terus pembekalan di kantor pusat. Habis pembekalan dapat motor baru semua. Berarti 16 motor. Masih plastikan semua gitu. Plastikan bro, kayak ST. Kan semua yang baru harus pastikan. Iya toh. Pacar baru kan harus dipastiki dulu. Dibungkus dulu toh. Kita nembak, fix jadian, kita bungkus. Anjing. Lupakanlah, orang ini memang suka tidak masuk kalau berkomedi bro. Agak tertinggal sedikit. Primitif. Terus 1 bulan training, 1 bulan baru 1 bulan terakhir training di Keleng, saya lepas training pertama. Karena semuanya masuknya itu bulan Februari, bulan Maret, saya Januari akhir, jadi hitungannya itu di Januari. Di Januari akhir. Di sini kan saya maksudnya Januari akhir. Orang dalam. Kalau sekarang debt collector sesepuh. Oh. Ya, debt collector sing awal pas training. Yang lain belum lepas training, saya lepas training 1 bulan lebih awal. Kok bisa kayak gitu? Karena saya maksudnya di Januari akhir, jadi hitungannya Februari awal. Yang lain masuknya itu di atas tanggal 5 Februari. Jadi hitungannya Maret awal. Padahal hitungannya kan sama ya? Iya, sama-sama di bulan yang sama, tapi batasan hitungan itu di tanggal 5, sebelum tanggal 5. Terus baru itulah pindah di Keleng. Nah, Ya. Suka dukanya kerja di koperasi. Sukanya itu kita nggak bosan. Sebelum itu sistem penggajiannya gimana? Tetap Sistem atau gajinya tetap. Kalau sudah lepas training itu nggak main kontrak. Enaknya nggak kontrak. Langsung karyawan tetap, jadi mau keluar kapanpun itu bisa. Kalau kontrak kan harus, katanya harus ngejalanin kontrak habis dulu, baru kalau nggak diperpanjang keluar. Tapi kalau di kantor saya nggak, udah langsung tetap. Jadi itu bebas keluar tapi nggak bebas masuk kan? Iya. Kalau bebas keluar masuk kan bosen betul. Itu kalau sistemnya di koperasi kan emang kalau udah tetap ya tetap jalanin. Kalau udah nggak kuat atau bosen keluar. Intinya jangan numpang hidup. Kalau ya intinya kayak gini, yang dimaksud numpang hidup itu kerjanya sambat tapi gajinya masih mau. Gitu. Jangan kalau mengencingi sumur sendiri lah. Ya gitu. Kalau emang udah nggak sanggup ya udah keluar aja. Daripada kerja karo gremeng tapi duitnya gelem. Itu yang nggak baik. Itu juga tadi dibahas bro di podcast yang baru saya upload di Spotify, podcast Pupita namanya, yang judulnya Harun Benci Pabrik. Itu bahas itu juga. Tonton ya. Kalau nggak mau kerjanya ya jangan ambil gajinya. Masa mau gaji buta, walaupun kamu tetap ke lapangan lagi hutang, tapi kan intinya kamu kerjanya senang, harus senang dengan pekerjaanmu. Cintai kerjaanmu, baru kamu akan ngerasain kerja ikhlas. Intinya kalau belum bisa kerja cerdas, kita harus ikhlas dulu. Ikhlas menjalani kerjaan, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Mau senang mau duka itu pasti ada hasilnya sendiri nanti. Maksudnya per bulan ini misal dapat 4 juta katakanlah, itu bisa berubah jadi 5 atau berapa gitu gak sih? Enggak, kalau gaji tetap gaji ya 3,5 lah. Kayak kalau aku dengar kan kalau bisa kita nyelesain target ini itu hitungannya di prestasi. Iya, prestasi. Kalau sesuai target bisa tembus target, dan kemacetan di bawah 10% itu hitungannya bonus prestasi. Jadi kalau bisa mempertahankan prestasi terus, jenjang
karir pengangkatannya lebih cepat. Tapi dapat bonus berupa uang nggak sih? Uang Berapa persen dari gaji? 10%. 10%. Bukan dari gajinya tapi dari Maksudnya targetnya. kan gajimu misalnya 2 Gaji- juta, 10% berarti kan 1 juta 300. berarti 200, 10%-nya 2 juta. 10% 2 juta. Tapi kan gajiku 3,5. Malah ngomong tak langsung gak Oh, mau. maksudnya kan gaji 3,5 dapat 10%. ya, tapi 300-an lah. tidak Tidak menentu. 10% itu bukan dari gajinya, tapi dari Bonus. targetnya. Iya, paham aku. Targetnya kan Kok meneh sih? ya, gaji kan udah fix di situ 3,5-an. Tapi bonus prestasi itu keluarnya tiap tanggal 15. Tanggal 15. Target kantor itu 7.200.000. Kalau bisa memenuhi 7.200.000 Dalam waktu tagihan, 1 bulan. rata-rata per hari satu itu 7.200.000, dapatnya 10% itu berarti kan 720. Kalau 7 juta itu berarti kamu paling nggak punya berapa nasabah? 540 nasabah total. 540 nasabah. 540 itu kalau per hari ya 90. Target dari kantor 90, tapi minimal Ada aja. cairnya masih Selasa depan, buatin Selasa niki mangke. Nggih. 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 Cairnya tetap minggu depan. Soalnya kan masuk angsurannya itu saya Selasa mangke. Nggih. Kecuali nek pengenane Selasa wingi sonten jenengan TF kan langsung tak masuk TF surat. Lah nggih. Nggih mboten apa-apa. Oke. Nggih. Oke. Salam. Nah, sudah azan. Tadi mau ana sing nelpon kowe ngene ku piye, Mas? Yo takon kan wonge setok 5 surat. Ora bahasa ini. Maksudnya Cik, piye menurutmu pas hari libur kok iso Yo, telepon-telepon ngono? Sebenarnya ngerasa keganggu. Hmm. Soalnya kan nggak hari kerja, nggak jam kerja, tapi mau gimana lagi kan kita tetap melayani lah, walaupun hari libur. Kalau sekedar nelpon sebentar nggak apa-apa. Kalau nelpon terus kan tetap ngerasa keganggu hari liburnya. Sama aja gak libur. Tapi saudaraku itu ada yang kerja jadi pegawai bank lah. Emang kalau waktu hari libur itu emang bener-bener nggak diangkat. Soalnya emang itu waktunya buat teman-teman sama Kalau keluarga. teman-temanku itu punya HP 2. HP satunya itu Buat kerjaan. Android untuk WA. Tapi HP yang satu itu HP kecil. Nokia. Jadi khusus untuk yang nelpon atau SMS tuh di HP yang kecil itu. Tapi kalau pas hari libur, HP-nya ditinggal di kantor. Dimatiin, ditinggal. Jadi kan nggak keganggu. Tapi kalau kamu sendiri tetap Ya, kejar mau- target lah. Lumayan sih lumayan. kan. Ngomong neng omah yo. Orang Enggak sih, apa-apa. enggak. Maksudnya liburanmu ini bukan buat refresh. Otak. Nah, Intinya kamu lo hari-hari ki kan nyantai ra. tapi kan pengen duwe Me time. me time dhewe ya wis ngono iku lah. Terus mesti kan kerjaan banyak suka dukanya apa? Langsung Kalau sukanya kerjanya jalan-jalan tapi tetap dapat gaji. Sukanya itu banyak. jalan-jalan. Sukanya itu banyak. Soalnya kita kerja nggak monoton selalu. Iya. Kalau di pabrik kan kita di bagian jahit Kayak gitu terus. Kan bosan. Kalau kita kerja lapangan kan enaknya Banyak experience, banyak Ketemu. banyak orang. ketemu orang yang berbeda-beda tiap hari, terus di jalanan pasti kena angin, pemandangannya banyak. Terus itu enaknya kalau kita punya nasabah, kalau anaknya cantik selalu dikenalin, selalu dijodohin. Tapi saya yang nggak mau, soalnya gimana ya, nggak enak nanti efeknya ke pekerjaan jadi malah nagih-nagih kalau mertuanya deh. Pedih. tapinya gitu. Jadi kan kita tetap profesional. Kalau
Kalau tapi saya selalu punya WA anak-anak itu. WA anak-anak. Kalau mau WA malam nggak pas jam kerja. Kalau jam kerja kan ya kerja aja. Tuh. Kayak berarti WA ini wong beru ora sing iku mau cerita pas ora direkam ta. Ya nek enggak. Iku sebenarnya semenjak aku wes Buat temen akhirnya biar gak gabut ya. ya intinya itu gitu. Gak semua cecetan tuh Penting berniat seperti apa ke jenjang yang pacaran, cuma kadang Kadang, isi ya. gabut aja. kalau misalkan yang diseriusi, yang diperjuangin nggak ada timbal baliknya kan. Jadi kita cari Kayak hiburan lah, belum-belum cuma ya. hiburan aja. Nggak terus chat sama ini, chat ini terus enggak. Cuma buat seneng-seneng. Kalau fokusnya tetap satu orang. Kalau yang lain kan, kalau saya kan nggak pernah ngechat orang lain dulu. Mesti orang anaknya itu, anak nasabah itu yang ngechat saya dulu. Baru saya balas. Kalau nggak saya balas nanti takutnya bilang ke orang tuanya, "Wong petugas ini kok cuek bu, gini." Nah, jadi saya cuma tetap menjaga respon supaya nggak efek ke pekerjaan gitu aja. Itu anaknya ibu-ibu cowok kan? Cowok lah. Cowok. Soalnya kan tanyanya, "Mas ada loker apa enggak?" Gitu. Ada, tapi mau siap. Dijodohin juga cowok. Ya, cewek lah, masa cowok. Apa bukan lagi cowok? Apa bukan ragu cowok? Kalau Kalau malam apa? kalau siang kan bukan ragil, kalau malam Ragu dong. Anjing. aduh tektokannya kurang kok. Terus duga apa duga? Ya, kalau Kesulitannya apa sih menjadi seorang kesulitannya Bang Detail? itu Bang kalau Detail. Kita ini Bang Detail ya. ya emang Bang Detail ya, kalau orang Jawa kan emang selalu gitu. Nah, itu kan Nyebutnya cuma Bang Detail. udah sebutan Dari biasa, dulu sebenarnya biasa, ya. enggak. Sebutan dari dulu, cuma kalau bahasa Walaupun itu profesional sebenarnya kayak kasar ya, Ya. masa Bang Detail. kalau sebutan secara profesionalnya kan debt collector, tapi kalau orang-orang Jawa biasanya emang Pesepena. menyebutnya Bang Detail. Saya nggak pernah ngerasa sakit hati disebut Bang Detail karena emang ya itu kan gitu. Kenyataannya gitu. Ngapain sakit hati? Kalau nyebutnya debt collector malah kesannya serem bro, soalnya sering di sinetron kan kayak Iya. Dengan kekerasan. jas hitam terus. Ya intinya kalau debt collector itu identik dengan kekerasan lah. Tapi kalau Bang Detail kan intinya santai gitu. Ya kesulitannya cuma pas nemu orang yang wataknya emang sulit bayar utang ya gitu. Emang harus dikerasin, kalau nggak dikerasin ya melonjak nanti. Apa kesulitannya apa menjadi debt collector? Ya itu tadi, nagih orang yang suka umpet-umpetan. Terus apa itu sulit dijak kompromi gini-gini supaya angsurannya baik, supaya gimana itu sulit. Jadi kan saya tetap ya dengan cara sendiri lah, omongan halus, tetap sopan tapi ngena di hati. Pernah orang yang saya bilangin kayak gitu itu malah nangis. Iya. Tapi saya bayangkan. Tapi saya ngerasa bersalah. Gimana itu? Kenapa sampai nangis? Omongnya apa? Ya orangnya kan bayar utang kayak udah males-malesan. Tak bilang, "Bu, hutang nggak cuma di dunia, tapi sampai akhirat." Waduh, gila bro. Nek kalau jenengan nggak mau bayar utang, ya udah tak ikhlasin di dunia, tapi di akhirat nggak tahu kan saya gitu. Orangnya nangis. Dia lapor sama suaminya, "Mas, Bayar naik mas. bojoku kok mau ngomongi kayak ngene Mas." Loh, ngomongku bener toh Pak? Saya ngomongku halus. Bojone sampean sing kena no ati berarti. Ya tapi setelah itu saya ngerasa nyesel ngomong kayak gitu. Kenapa? Yang aslinya nggak tega. Tapi Soal profesional. Kalau saya nggak gitu, saya nggak dapat setoran saya gitu. soalnya orang kan kadang kebutuhannya emang banyak kan. Iya, saya ngerti. Kan orang Walaupun banyak yang memanfaatkan alasan itu. ya itu tadi. Orang kantor pengennya hasil, tapi yang di lapangan
yang tahu situasi. Ya intinya serba salah. Itu dukanya di situ. Tapi akhirnya gimana orang yang nangis tadi? Ya dia sampai ngejual hewan ternaknya langsung dilunasi. Berarti orang itu jujur ya? Ya aslinya Terjadi dari jujur, orang yang cuma jujur. cuma ya itu tadi kepepet sama kebutuhan yang lain gitu aja. Terus apa namanya? Pernah nggak ngalamin kejadian mencekam atau lucu kayak gitu? Kalau lucu itu banyak. Ini nasabah ini punya acara nikahan sama untuk anaknya. Saya kan nggak tahu, udah sampai udah ada tenda, udah ada tamu banyak, tapi saya mau putar balik dipanggil, Mas sini dikasih makan. Wah jin, orang yang nggak tahu kan mikirnya serti wong duwe gawe kok ditarik kan. Tapi kan orangnya sendiri yang bilang, Mas iki aku berai Nikah. anakku nikah, iki rene wae Mas mampir dikasih makan. Jadi kan mau ditolak, sayang Kamu kasih tinggal perut diterima ya. perut udah waktunya jam makan tapi tarian masih rapat kan gitu. Kalau diterima ya enggak buah kan. Ya itu nggak enaknya karena nggak buah. Lucunya di situ. Tapi kalau yang sampai pernah ditonjok Ditonjok? 2 kali Apa yang ditonjok bagian apa? muka, tapi Ini? bodohnya tak tangkis. Bodohnya malah tak tangkis. Seharusnya kan tak biarin kena ke kantor polisi visum. Harusnya kan gitu, dapat uang. Itu yang ngurus kantor ya kalau kejadian kayak Iya, gitu? kantor kan punya kuasa hukum. Jadi mau Ada kesepakatan di awal, Iya. hitam di atas putih. mau ada kekerasan di lapangan ya kita Urusannya kita kantor. pihak kantor turun ke lapangan, konfirmasi musyawarah sama pihak terkait mau dilanjutin ke hukum apa kewargaan, ya itu terserah. Jadi apa sih ini? Kalau misalkan kayak gitu terjadi lagi, kamu biarin aja. Biarin. Misalkan kamu ditusuk atau dipotong lehernya, ya udah biarin. Kan kalau udah ditusuk mati kan kita nggak bisa lapor. Goblok kali. Nggak ada bukti juga. Orang yang langsung lari ke Afrika. Zimbabwe. Ya enggak lah, kalau ngapain sih apa sih gini? Najan kan tok duit tapi awakmu tato masuk kayak gelem. Ya kan intinya biar jerah gitu aja. Kita ngasih efek jerah aja, enggak terus. Enggak, Tapi biar kan enggak ke Ya, orang-orang lain kayak gitu lagi ya. kalau udah keributan kayak gitu, itu tetangga-tetangga nggak ada yang berani misah. Cuma ngeliatin aja. Syukur Tapi malah kebanyakan itu belain saya, soalnya kan saya benar. wajahmu demenakno. Melasno. Demenane ngenak mangan aja. Oh ngono ya. Melasno. Kayak beda konotasi ini. Kok bisa ditonjok itu awalnya gimana? Apa kamu godain istrinya atau tua, Cok. Contoh gini, kamu punya istri. Istri kamu minjam pinjaman ke saya, tapi uangnya itu dipakein ke orang. Oh, dioper. Iya, cuma sebagai atas nama. Kan saya nggak tahu, nggak ada. Kan nggak gitu sih Iya, sekarang. nggak bilang dari awal. Kalau misal bilang dari awal kan nggak usah, malah mending daripada efeknya nanti jadi ribut atau gimana gitu. Jadi kan mending bilang dari awal dipakai sendiri apa emang dipakai sama orang gitu. Soalnya orang yang pinjam tadi belum tentu tanggung jawab Iya, kan, dari kita kan yang kena kan. saya udah bilang, saya tahunya nama Anda yang ambil gitu. Jadi saya nagihnya sama Anda. Kalau nggak mau ditagih ya nggak usah pinjam gitu. Terus kamu nyalahin saya. Iya. Saya nggak tahu kalau istri saya ambil pinjaman Mas kok kamu kasih gitu. Loh, tapi bilangnya udah izin sama jenengan apa? Gitu. Terus suaminya nggak terima, mukul saya, tapi untung dikasih jurus 2 jari tau. Kayak jurus sih. Apa kena kisah 2 Ya, jari? ora Ampun lah. pis.
Enggak kan, saya posisi tangan saya yang satu megang buku, enggak sempet masukin ke tas. Jadi saya kan megang buku, dia mukul, saya tangkis. Saya nangisnya bisa saya pegang, tapi kan saya putar gini kan. Orangnya mukul pakai tangan yang satu, tak lepasin lagi, saya nangis lagi. Tapi kan bodohnya enggak saya biarin aja gitu. Ya udah, terus saya nelpon kantor. Buku angsurannya pun sobek. Untungnya sobeknya enggak parah, cuma pojokan gitu. Saya bilang sama kantor, Pak, sobek Pak. Loh, kenapa? Berantem di lapangan sama suami nasabah. Kenapa enggak? Enggak, tak tangkis. Ya, harusnya biarin aja, mau digituin aja. Nah, itulah dukanya. Ya paling kekerasan itu emang gak beda untuk menyelesaikan masalah, hanya gitu aja. Terus yang kamu pernah bikin story bapak-bapak bawa arit marah-marah itu gimana? Itu cabang lain. Cabang lain. Ya kantorku tapi cabang yang lain. Cabang mana kemarin ya? Brebes atau mana gitu. Sampai dibawain arit. Enggak tahu lah. Orang beda-beda caranya. Itu enggak dibacok dirimu. Hampir. Cuma gertak aja. Gertak. Tadi kopi sekarang es. Masuk kamera Bu. Mau. Ini punya fresh lagi. Tak usah 500. Kalau ibumu nonton, kamu pengen bilang apa fresh? Enggak usah nonton aja lah. Ada kuota. Kuota ada, tapi nggak bisa untuk nonton YouTube. Sinyalnya nggak ada. Rasa bahas pertikaian bahas. Saya sudah apa merata rokok. Aja, kesel lah. Saake kowe. Keren kuwen. Apa piye pengen ditakoni apa? Ya terserah. Wes kabeh. Wes sebenarnya temen lu. Terus kamu rencana bakal selamanya di sini ya, di kerjaan itu atau enggak sih? Nanti ada target mau berapa tahun? Mungkin 10 tahun lagi. wow, 10 tahun berarti usia 30. kalau masih hidup. Iya. 28 lah. Kan udah jalan 3 tahun. 28 27. Makan dulu makan. Estetik gue gede. Masa malah makan mikir Makan. Keren. Sanggar goreng sih. Akhirnya di Syaira Fresh. Ya. Akhirnya Karena ini udah hampir 1 jam 48 menitan, kita akhiri perbincangan di podcast Mari Bercerita bersama tuan rumah kita Fresh Pat Arnando Saputra. Nah, sebelumnya terima kasih loh Ya, sudah sama-sama. meluangkan ceritanya. sama-sama. Ini barangkali bisa dicontoh buat teman-teman, apalagi Ya. apalagi yang baru lulus sekolah kan. Yang penting intinya apa sih intinya? Maksudnya yang bisa diambil intinya gini. Yo, aku sing takon. Nah, sebelum kita tutup, Fresh ada kata-kata mutiara. Lagi Fresh. Langsung. Buat ibu. Intinya kalau udah terlanjur bekerja, jangan pernah sambat ya. Cintai pekerjaan kalian, jalani dengan ikhlas. Nanti akan ada hasilnya sendiri. Karena jika kamu memang udah nggak sanggup kerja di situ, mending keluar aja. Jangan maksain diri untuk kerja di situ karena kamu pasti mikirnya gajinya besar. Tapi kalau kamu mikirnya udah nggak sanggup kerja di situ kan, mending keluar aja. Jangan numpang hidup, itu aja. Jangan mengencingi Sumur sendiri. Gitu. Anak anjing.
Mari bercerita.